Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk persiapan TOEFL, dan saya minta Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan nama dan NIM Bapak Ibu Saudara di kolom komentar saat ini sebagai tanda kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, terima kasih. Sambil Bapak Ibu Saudara menuliskan nama dan NIM pada kolom komentar, kita akan langsung saja belajar untuk persiapan TOEFL yang kita mulai dengan listening comprehension atau pendalaman kemampuan mendengarkan. Di dalam listening comprehension terdapat 3 model soal. Yang pertama adalah short dialogue. Bagian ini terdiri atas 30 set dialog singkat yang masing-masingnya terdapat 30 buah soal. Kemudian ada long conversation, terdapat 2 percakapan panjang, dan setiap percakapan terdapat 4 buah soal yang harus dijawab. Yang ketiga adalah long talk, di mana peserta nantinya akan mendengarkan 3 set informasi yang cukup panjang yang disampaikan oleh satu orang penutur. Dan untuk tiap informasi akan ada 4 buah soal yang harus dijawab oleh peserta. Di dalam short dialogue, Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan percakapan antara seorang pria dan seorang wanita. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan narator yang menyampaikan pertanyaan tentang dialog tersebut. Dan sebagian besar, tidak semua, tapi sebagian besar pertanyaan menanyakan apa yang disampaikan oleh pembicara kedua. Kita akan lihat contoh. Beberapa contoh pertanyaan yang mungkin keluar di dalam tes adalah tipe pertanyaan yang menanyakan sinonim makna dengan contoh pertanyaan, what does the man mean? Apa yang dimaksudkan oleh pria tersebut? Atau dengan tipe pertanyaan menyimpulkan. Contohnya, what does the woman imply about the article? Apa yang wanita itu maksudkan tentang artikel tersebut? Bisa juga pertanyaannya berupa saran. What does the woman suggest John do? Apa yang wanita itu sarankan agar John lakukan? Bisa juga tentang tindakan. What will they probably do next? Atau membahas topik pembicaraan. What are the speakers discussing? Apa yang para pembicara itu diskusikan. Bisa juga tentang sebab atau alasan. Why did Jerry miss the party? Mengapa Jerry ketinggalan pesta? Atau bisa juga pertanyaan tersebut menanyakan tentang problem atau persoalan. What problem is the man having? Masalah apa yang laki-laki atau pria itu hadapi atau miliki? Contoh soal, Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan penuturan dari seorang pria dan seorang wanita, dan kemudian narator yang akan memberikan pertanyaan. Contoh, I hear Jan isn't teaching here this term. Saya mendengar Jan tidak lagi mengajar di sini pada periode ini. Wanita itu menjawab, that's right, she was fired. Benar, dia dipecat. Perhatikan percakapan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. That's right, she was fired. Benar bahwa dia dipecat. Naratornya bertanya, what does the woman say about Jen? Apa yang wanita itu katakan tentang Jen? Dia katakan bahwa dia dipecat. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat opsi A, B, C, dan D, carilah yang pertama ini sinonimnya. Apa yang merupakan sinonim dari she was fired? Apakah A, she is tired of teaching? Dia lelah mengajar? Tentu tidak. Yang B, she was dismissed. Dismissed ini adalah sinonim dari she was fired. She was dismissed artinya dia dipecat dari pekerjaannya. Yang C, she's changing jobs. Dia mengganti pekerjaan. Yang D, the school is too hot. Sekolahnya terlalu panas. Tentu yang D nggak ada korelasinya ya. Nggak ada hubungannya sama sekali.
Yang C juga dia ganti pekerjaan, tidak dikatakan. Yang jelas jawabannya adalah she was fired. Maka sinonimnya Bapak Ibu Saudara adalah yang benar adalah B. She was dismissed from her job. Yang kedua, Nancy, I heard you were late for class this morning. Lalu wanita itu menjawab, I overslept and missed the bus. Saya bangun kesiangan dan ketinggalan bis. Naratornya bertanya, why does the woman say she was late? Jawaban dari wanita itu adalah dia ketiduran. Maka ketika Bapak Ibu Saudara melihat pilihan gandanya A, B, C, dan D, Bapak Ibu Saudara harus menemukan apa yang menjadi kira-kira maksud dari overslept. Overslept yang benar adalah jawabannya adalah A. She got up later. Dia bangun lebih telat daripada biasanya. Jawaban yang benar adalah A. Bukan B, the bus was late, bisnya terlambat. Tidak. She forgot her class. Dia lupa kelasnya. Bukan. Her clock was wrong. Jamnya disetting dengan salah. Juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah A. She got up later than usual. Berikutnya. Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan audio yang akan saya putar 2 kali sebagai bentuk latihan untuk nomor 1 ini. Mari simak dengan seksama. 1. Mona's birthday party is tomorrow. I wish I could take time out for it. What does the woman mean? Nah, apa yang wanita itu maksudkan? Ketika wanita itu berkata, I wish I could take time out for it. Artinya, dia akan berusaha untuk meluangkan waktu pergi ke pesta. Ya, jadi yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah apakah dia akan pergi ke pesta? She will go to the party? Belum tentu, tapi dia akan mengusahakan, mengupayakan supaya bisa pergi, ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. She probably. Dia mungkin tidak dapat pergi ke pesta, ya. Jadi jawabannya bukan juga C. She doesn't know what time the party is. Dia tidak tahu waktu kapan pestanya. Tidak, ya. Tidak disampaikan di dalam alasan atau pernyataan dari wanita tadi. It is time for her to go to the party. Ini waktunya buat dia pergi ke pesta. Juga bukan. Mari kita dengarkan sekali lagi, ya. 1. Mona's birthday party is tomorrow. I wish I could take time out for it. Nah, I wish, saya berharap, I could take time out for it. Saya berharap saya bisa meluangkan waktu untuk pergi. Berarti dia kemungkinan tidak bisa pergi, ya. Jadi jawaban yang pertama adalah B. Berikutnya. 1. 2. You know, in a school holiday, the ticket to Padang by plane is very expensive. The ticket to Padang is very expensive. Tiket ke kota Padang begitu mahal. Perhatikan jawaban dari pembicara kedua karena naratornya akan bertanya terkait dengan pernyataan yang kedua. 2. You know, in a school holiday, the ticket to Padang by plane is very expensive. You are right. We had better drive. What does the man mean? You are right, we had better drive. Artinya, naik mobil lebih murah daripada naik pesawat. Maka jawaban yang benar adalah D. Driving is cheaper than taking the plane. Bukan A. They should go by plane karena ini mahal. Bukan juga B. They should buy the ticket soon. Atau taking the plane is more comfortable than driving. Naik pesawat lebih nyaman daripada menyetir. Jawaban yang benar adalah driving is cheaper than taking the plane. Mari kita dengarkan sekali lagi. 2. You know, in a school holiday, the ticket to Padang by plane is very expensive. You are right. We had better drive. What does the man mean? Oke, yang ketiga kita akan dengarkan.
3. Are you sure we can arrive at the airport at 2 p.m. tomorrow? I doubt it, because at that time the traffic couldn't be heavier. What does the man mean? Oke, wanita itu bertanya, "Are you sure we can arrive at the airport at 2 p.m. tomorrow?" Apakah kamu yakin kita bisa tiba di bandara jam 2 siang besok? Dan pria itu berkata, "I doubt it." Saya meragukan itu, because at that time the traffic couldn't be heavier. Bahwa besok atau pada saat mereka akan ke bandara, lalu lintasnya akan padat ya, lalu lintasnya akan macet begitu. Maka jawaban yang benar adalah C ya, the man doubts because the traffic is heavy. Oke, baik, kita lanjutkan lagi yang keempat. Four. Why does Dana look unhappy? His application to work in the bank is turned down. His What application, does the woman mean? okay, his application to work in the bank is turned down. Lamarannya ke bank ditolak. Berarti apa? Apakah A, Dana akan bekerja di bank segera? Tentu bukan, ya. Atau B, Dana doesn't like to work in the bank. Tentu bukan. Dana tidak suka bekerja di bank. Dana melamar kerja di bank. Tentu dia suka bekerja di bank. Kalau Dana tidak suka bekerja di bank, dia tidak akan melamar pekerjaan di bank. Jadi B juga salah. Kalau C, Dana is upset. Upset itu kecewa karena penolakan bank. Because of the bank rejection. Itulah jawaban yang benar ya. Jadi jawaban nomor 4 adalah C. Bukan the bank likes Dana's behavior. Ya, bank suka dengan tingkah laku atau kelakuan dari Dana. Yaitu bukan jawabannya, tapi yang benar jawabannya adalah C. Dana kecewa karena penolakan bank ya. Kita dengar deh sekali lagi. Four. Why does Dana look unhappy? His application to work in the bank is turned down. Turn down ya, berarti ditolak. Maka sinonimnya yang benar dalam soal ini adalah C. Ya, kita lanjutkan nomor 5. Five. I heard that Sonia failed in statistics. No wonder. She's lazy and rarely comes to class. She What is lazy ya. She is lazy. Dan dikatakan tadi selain lazy, rarely comes to the class. Jarang masuk kelas. Artinya yang mana? Apakah Sonia almost never attends the class? Atau Sonia likes statistics? Atau Sonia jarang mendapatkan nilai atau skor yang jelek? Atau Sonia tidak suka dengan dosennya? Jawaban yang benar adalah Sonia almost never attends the class. Karena dikatakan tadi rarely comes to the class. Jarang ke kelas, jarang masuk kelas. Kita dengarkan sekali lagi. does the man mean? Five. I heard that Sonia failed in statistics. No wonder. She's lazy and rarely comes to class. And rarely comes itu similar atau sinonimnya adalah never attends ya, never attends, almost never attends the class. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan. Six. Did you watch the movie at RCTI last night? No, I watched the news and then the comedy. What was the first program that the woman watched? Pertanyaannya, what was the first program? Program apa yang dia tonton pertama? Ya, kita dengarkan sekali lagi ya. Apa yang wanita itu katakan tentang
program yang dia tonton. Bapak Ibu Saudara harus menangkap ya, dua program acara yang dia tonton. Tapi apa yang pertama? Kita dengarkan ulang. 6. Did you watch the movie at RCTI last night? No, I watched the news and then the comedy. The news and then the comedy. Jadi yang pertama yang dia tonton adalah the news. Jawaban yang benar adalah B ya. Baik, kita lanjut nomor 7 Bapak Ibu Saudara. Seven. Good morning. I'm Jane, the flight attendant. Welcome aboard. Hi, my seat number is B9. Can you help me to find it? Where does the conversation probably take place? Nah, ini pertanyaannya menarik. Di mana kemungkinan percakapan itu berlangsung? Tadi dia ada menjelaskan bahwa dia adalah seorang flight attendant, artinya pramugari. Dan kemudian ada welcome aboard, ya, selamat datang. Dan pria tersebut juga berkata atau mengatakan, my seat number is B9. Ya, itu menunjukkan kode nomor tempat duduk dari pria tersebut. Jadi percakapan itu berlangsung di pesawat ya, on a plane, bukan bis, bukan kereta, bukan ferry, tapi di pesawat. Nomor 8. Coba kita lihat dulu jawaban pilihan jawabannya. Yang A, she's not going to return to her job. Dia tidak akan kembali ke pekerjaannya. Atau B, she's going to come back. Dia akan kembali, comeback itu kembali ya ke pekerjaannya. Atau she's taking a leave from her job. She's taking a leave itu artinya dia cuti dari pekerjaannya. Atau D, she's absent because of her sickness. Dia tidak masuk, absent, karena penyakitnya. Kita lihat ya, kira-kira ini percakapannya pasti adalah menjelaskan apa keadaan atau kondisi dari wanita tersebut terhadap pekerjaannya. Hey, where is Cinta? I haven't seen her for a month. She's leaving her job for good. What does the woman say about sin? Wanita itu berkata tentang Sinta bahwa ya, she is leaving her job for good. She's leaving her job for good itu artinya dia meninggalkan pekerjaannya selama-lamanya. For good itu selama-lamanya ya. Jadi dia sudah berhenti, dia sudah quit. Maka jawaban yang benar adalah tentu saja yang A ya. She is not going to return to her job. Dia tidak akan kembali ke pekerjaannya. Oke, ini ada sinonim kata ya. Ada trouble, bermasalah. Ada worried, cemas atau khawatir. Kemudian ada scared, takut. Kemudian ada amazed. Amazed itu kagum ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu Saudara akan ditanyai sinonim daripada apa yang orang itu rasakan. Ya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. 9. The film we watched last night was very boring. It also made me frightened. How did the man feel about the film? Oke, bagaimana perasaan laki-laki tadi ya? Kalau yang perempuan tadi berkata dia boring, dia bosan. Tapi yang laki-laki itu berkata it also made me frightened. Ya, it also made me frightened. Kita dengarkan sekali lagi. 9. The film we watched last night was very boring. It also made me frightened. How did the man feel about the film? Nah, jadi dia tanyakan bagaimana perasaan si laki-laki itu, bukan si perempuan ya, tapi pembicara kedua, yaitu laki-laki itu dia berkata dia frightened. Maka frightened itu sama dengan scare, takut ya, atau afraid. Ya, jawaban yang benar adalah C. Kita dengarkan lagi sekarang yang nomor 10. Pilihannya ada A, B, C, D. She doesn't want to go with the man. Dia tidak ingin pergi dengan pria itu. Atau B, she's worried to go with the man. Dia cemas, khawatir untuk pergi dengan pria itu. Atau C, she refuses the man's offer. Dia menolak penawaran daripada pria itu. Atau she's not sure if the man can accompany her. Atau dia tidak yakin jika pria itu dapat menemani dia. Kita dengarkan dialog dari dua orang ini.
10. Do you need me to accompany you to go to Plaza Senayan? Oke, apakah kamu perlu saya menemani kamu pergi ke Plaza Senayan? Dia menawarkan ya, pria ini menawarkan untuk menemani wanita itu belanja. Lihat atau dengarkan apa yang menjadi jawaban dari wanita tersebut. I do actually, but aren't you busy tomorrow? Saya perlu, tapi tidakkah kamu busy? Busy itu sibuk besok ya. Jadi bukannya dia tidak mau pergi dengan wanita itu, laki-laki itu, bukan juga dia khawatir untuk pergi dengan laki-laki itu, bukan juga dia menolak ya penawaran dari laki-laki itu, tapi dia tidak yakin. Maka dia bertanya tadi, tidakkah kamu busy, sibuk besok ya. Jadi she is not sure if the man can accompany her. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah latihan untuk listening section. Saya akan sudahi di nomor 10 ya. Bapak Ibu Saudara akan mendengarkan sekarang bagian yang merupakan longer conversation ya. Jadi saya akan skip beberapa nomor ya untuk menghemat waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk ke bagian 2 ya. Bagian 2 ini adalah longer atau long conversation. Di mana bagian kedua sama seperti bagian short dialogue yang pertama, setelah dua orang melakukan percakapan yang panjang, narator akan membacakan pertanyaan sehubungan dengan percakapan yang baru saja diputar. Ya, tapi dalam real testnya, conversation-nya hanya akan Bapak Ibu Saudara dengarkan satu kali ya, tidak bisa di-play untuk 2 kali, maka perlu disimak dengan baik dan boleh dicatat ya. Oke, contoh soalnya. Peserta tes mendengar audio dari percakapan di bawah ini ya. Naratornya akan berkata, questions 1 to 4. Listen to a conversation between two people who are decorating an apartment. Pertanyaan nomor 1 dan sampai nomor 4. Dengarkanlah percakapan antara dua orang yang sedang mendekorasi apartemennya ya. Hey Walt, do you think you could help me hang these pictures on the wall? Hi Walt, apakah kamu dapat menolongku untuk menggantung gambar atau lukisan ini di dinding? There are only 2 of them. Cuma 2 kok ya. Sure Monica, where do you want them to go? Ya, tentu. Kamu maunya dipasang di mana? I'd like the picture of the mountains over the fireplace. Gambar lukisan gunung diletakkan di atas perapian ya, tempat untuk menghangatkan tubuh ya. And I'd like the picture of my family over the sofa, dan lukisan atau gambar foto keluarga di atas sofa. What do you think? I think they'll look fine there. How about if you hold the pictures while I hammer the nails into the wall? Di sana bagus lokasinya, posisinya. Bagaimana jika kamu membantu hold the pictures? Kamu memegang gambar sementara saya memalu ya. Hammer itu palu ya. Hammer itu memalu paku ya ke dinding. Okay, let's start with the picture of my family. Oke, itu conversation-nya cukup panjang. Kita lihat ya. Nah, ini ada 4 soal yang diambil dari percakapan tadi. Jadi satu dialog ya, satu percakapan soalnya ada 4, maka perlu didengarkan baik-baik. Setelah Bapak Ibu sudah mendengarkan percakapan itu, dia akan muncul soal untuk nomor contohnya di sini nomor 1 ya. Naratornya bertanya, what are the men and women discussing? Apa yang didiskusikan oleh 2 orang tersebut? Jawaban yang benar adalah apakah taking some pictures, berfoto-foto, selfie atau wifi gitu, bukan ya. Hanging some plants, menggantung tanaman, bukan. Taking a trip to the mountains, jalan-jalan ke pegunungan juga bukan ya. Jawaban yang benar adalah putting some pictures on the wall ya, menggantung lukisan di dinding ya. Yang kedua, naratornya berkata, how many pictures are there? Ada berapa gambar? Sudah jelas ya, tadi ada 2 pictures, yaitu pictures of the mountains and the picture of the mountains and the picture of the family. Lalu yang ketiga, where is the picture of the woman's family going? Di mana diletakkan lokasi lukisan dari keluarga? Jawaban yang benar adalah di atas sofa ya. Kita kembali ke halaman sebelumnya itu di sini ya. Bapak Ibu Saudara tadi sudah mendengarkan, I would like the picture of my family over the sofa. Jadi itu jawabannya adalah over itu sama dengan above ya, di atas sofa. Pertanyaan keempat, what is Walt probably going to do next? Apa yang akan dilakukan oleh Walt? Ya, benar ya. Jawabannya adalah bahwa Walt itu akan
hammer the nails into the wall. Dia akan memalu paku itu ke dari lukisan itu di bagian dinding ya. Oke, kita lanjut ke model atau contoh real testnya. Bapak Ibu sudah akan mendengarkan conversation yang saya sudah buat transkripnya di depan ya, bisa diikuti. Saya akan putar satu kali saja ya. Oke. Hi, Agnes. What are you reading in the class? Oh, hello, James. I'm reading the article about euthanasia. It's interesting. Is it what we call mercy killing? Yes, it is the practice of ending life in order to give release from incurable suffering. It is done either by the sufferer himself or by another. How about the legal status? In America, it is considered a crime, suicide for the patient, and murder for a person who helps him, and the punishment could be life imprisonment. How is the reaction of the doctors? It is a dilemma for them. Why? When a patient is in the last and most painful stage of a fatal disease, to prolong life violates the promise to relieve pain. But to relieve pain by mercy killing violates the promise to prolong and protect life. What a dilemma it is. Ini tentang eutanasia ya. Kemudian eutanasia ini adalah mengakhiri kehidupan seseorang supaya orang tersebut lepas dari penderitaannya ya. Karena kalau diobati juga nggak bisa sembuh ya. Ada kasus-kasus tertentu dalam medis penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Jadi untuk di Amerika kondisinya itu dianggap sebagai suatu kriminal ya. What are you reading in the sebentar. class? Jadi itu adalah suatu tindakan melanggar hukum dan kemudian bagi pasien yang melakukan eutanasia setuju untuk disuntik mati ya, itu adalah suatu tindakan bunuh diri, suicide. Kemudian dianggap sebagai pembunuhan ya untuk orang yang menolong tindakan itu. Dalam hal ini adalah ya profesi dokter gitu ya. Jadi hal itu adalah hal yang dilarang ya dalam katakanlah konstitusi daripada atau undang-undang di Amerika. Dan itu ada hukumannya ya menurut hukum pidananya. Hukumannya adalah life imprisonment. Life imprisonment adalah penjara seumur hidup, bukan hukuman mati ya, bukan death penalty tapi life imprisonment. Namanya ini adalah hukuman seumur hidup. Kemudian bagi dokter bagaimana ya? Di dokter itu dilema ya, wasi malakama. Agak dalam posisi yang sulit, tapi mereka tentu harus taat kepada aturan yang berlaku di Amerika. Dan kemudian wanita itu berkata bahwa pasien itu di tingkat daripada yang sangat penuh penderitaan karena penyakit yang begitu fatal, untuk memperpanjang hidupnya kalau dibiarkan itu violates ya, melukai janji atau tidak menepati janji untuk melepaskan relief the pain, meringankan penderitaan daripada orang itu. Karena dalam keadaan dia mengalami penderitaan panjang ya oleh sebab katakanlah itu kanker ya atau penyakit lainnya, autoimun dan lain sebagainya. Tetapi kalau tindakan yang dilakukan itu adalah eutanasia, mengakhiri penderitaan daripada orang itu dengan mercy killing tadi ya, itu melanggar janji untuk memperolong atau memperpanjang dan melindungi kehidupan. Karena ini adalah juga bagian daripada sumpah dari seorang dokter ya, sumpah profesi. Dalam pengambilan sumpah, berdasarkan sumpah tersebut, seorang dokter harus berusaha untuk memperpanjang atau melindungi kehidupan ya. Oke, jadi itu ada suatu keadaan yang dilematis ya, ingin menyelesaikan penderitaan daripada pasien itu, tapi juga kalau melakukannya itu adalah suatu hal yang melanggar daripada hukum. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pertanyaannya ya. Who are the speakers? Oke, siapa yang menjadi pembicaranya ya? Dia adalah seorang murid ya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara lihat di slide sebelumnya ya, di slide sebelumnya, sebentar ya, kita kembali sebentar.
di sini, "Hi Agnes, what are you reading in the class?" Ya. Jadi apa yang kamu baca di kelas, maka posisinya dia adalah seorang murid ya. Oke, nomor 32. 31. Who are the Sebentar ya, 32. Oke, kita dengarkan. 32. According to the article, what is the purpose of euthanasia? Oke, apa purpose, tujuan dari euthanasia? To give release ya, melepaskan, memberikan kelepasan dari penderitaan ya, bukan membuat pasien lebih sehat ya, atau membuat pasien sehat, bukan membuat pasien terkenal ya, bukan untuk mendapatkan inheritance, warisan, bukan ya, tapi to give release from suffering. Oke, lanjut. 33. What is the legal status of euthanasia for a person who helps a patient do you? 33. What is the legal status of euthanasia for a person who helps a patient do euthanasia? Oke, apa status hukum daripada orang yang menolong tindakan euthanasia? Tadi sudah kita baca ya, itu adalah suatu kriminal ya, tindakan yang bersifat kriminal ya. Oke, jadi jawabannya tadi adalah D ya, a crime. Nomor 34. 34. What is the punishment? Oke, apa punishment-nya, hukumannya? Life punishment ya, bukan death punishment, tapi life punishment, hukuman seumur hidup. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan dengan sampel atau contoh 34. What is the punishment? kedua ya. Oke, nah ini adalah bagian ketiga, Bapak Ibu Saudara ya. Tadi adalah longer conversation dan sekarang adalah bagian long talks ya, percakapan yang panjang. Dalam long talks, peserta TOEFL akan mendengar informasi yang panjang. Setelah itu peserta harus menjawab 4 pertanyaan juga sehubungan dengan informasi tersebut. Oke, kita akan lihat ya. Ini saya juga sudah buat transkripnya, Bapak Ibu Saudara bisa ikuti sebagaimana saya memutar audionya ya. Ini tentang lumba-lumba, Bapak Ibu Saudara. Questions 43 to 46 are based on the following talk. Dolphins are famous as friendly animals for humans. They are related to whales and porpoises. Humans consider dolphins the intelligent animals. If dolphins are well trained, in circus for example, they can jump through hoops, throw balls through nets, and walk backward on the water. Dolphins are mammals. They give their young with milk from their mother's body. Different from fish, dolphins are warm-bodied and have lungs. Dolphins can live either in Earth's ocean or freshwater rivers. Scientists know about 40 species of dolphins. The better-known species are the bottlenose dolphin and the common dolphin. They have become the object of the research of the scientists. The bottlenose dolphin has a short beak that makes the dolphin look like it is smiling. Unlike the bottlenose dolphin, the common dolphin has a dark band down its beak and around the eyes. Oke, kita lihat pertanyaannya. Nomor 43 ya. 43. What is the talk about? What is the talk about? Percakapan tadi itu tentang dolphin ya. Jawabannya adalah A. A brief, suatu penjelasan singkat, a brief explanation about dolphin ya. Bukan whales, bukan tortoises, bukan fish. Terus nomor berikutnya. 44. 44. Who will get the benefit from the talk? Siapa yang akan mendapatkan manfaat kira-kira dari percakapan itu, informasi tentang dolphin? Apakah mahasiswa Fakultas Pertanian atau mahasiswa Fakultas Engineering? Apa ini? Engineering itu keinsinyuran ya, atau permesinan ya, engine ya. Kemudian apakah siswa-siswi mahasiswa dari Fakultas Perikanan atau Fakultas Medis atau Kesehatan, kedokteran ya? Jawabannya tentu adalah fishery ya, karena berbicara tentang lumba-lumba, tentang hewan ya, maka yang akan mendapatkan manfaat adalah mahasiswa dari Fakultas Perikanan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dolphin can be trained. Lumba-lumba dapat dilatih, atau dolphin tidak mempunyai paru-paru. Dolphin
eager, berkeinginan untuk berinteraksi dengan manusia, dolphin dapat berjalan mundur di air. Kita dengarkan pertanyaannya ya. 45. According to the speaker, which statement is not true about dolphin? Mana pernyataan yang not true, yang tidak benar? Dolphin bisa dilatih? Benar ya. Dolphin suka berinteraksi dengan manusia? Benar. Dolphin bisa berjalan mundur di air? Bisa ya, ketika dilatih dengan baik di sirkus ya. Yang salah adalah B, dolphins tidak punya paru-paru. Faktanya dolphins punya paru-paru karena dia termasuk mamalia ya. Oke, kita lanjutkan nomor 46 ya. 46. How many species of dolphins are usually used by scientists for a research? Oke, ada berapa jenis lumba-lumba yang digunakan oleh para ilmuwan, peneliti untuk penelitian mereka? Ada dua ya, jadi jawabannya adalah A, yaitu lumba-lumba yang berhidung botol atau bottlenose dolphin, dan juga yang kedua adalah lumba-lumba biasa, common dolphin. Jadi hanya ada dua jenis lumba-lumba yang biasa digunakan untuk penelitian. Baik, itu Bapak Ibu Saudara ya, untuk latihan daripada listening kita. Sebelum kita masuk ke structure and written expression, maka Bapak Ibu Saudara tolong tulis nama dan NIM sekali lagi ya sebagai tanda kehadiran Bapak Ibu Saudara. Nanti admin kami akan merekap daripada kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan dengan bagian kedua dari TOEFL test ya, atau Test of English as Foreign Language, di mana ini adalah bagian structure and written expression. Ini adalah bagian struktur dan juga ekspresi di dalam menulis ya. Kita akan lihat model soal yang pertama. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian structure ya, structure itu bicara tentang aturan-aturan ya, bagian daripada grammar, bagian daripada aturan di dalam bahasa Inggris ya. Nomor satu pertanyaannya, the jaguar, the largest member of the cat family, gets bla 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 ya, titik-titik, name from jaguar, the Indian word. Jaguar ya, yang merupakan anggota dari keluarga kucing ya, largest member, anggota terbesar daripada kelas keluarga kucing, memperoleh titik-titik ya, memperoleh namanya dari kata India Sanskrit jaguar. Maka di sini Bapak Ibu Saudara harus menulis atau menjawab dengan pronoun atau kata ganti yang tepat ya. Jadi ini adalah pronoun. Pronoun itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai atau diartikan sebagai kata ganti. Jadi jaguar ya, jaguar ini adalah binatang ya, Bapak Ibu Saudara, adalah hewan. Maka kata gantinya yang benar adalah its ya. Kata ganti kepemilikan atau possessive pronounnya yang tepat adalah its, bukan their ya. Their ini bentuk plural atau bentuk jamak ya, sementara di sini adalah bentuk single atau bentuk singular, bentuk satuan ya, bentuk satu, bentuk tunggal ya. Kemudian tidak cocok dengan no, gets no name ya, gets not name juga salah ya. Yang benar pronounnya adalah its. Jadi jawabannya, the jaguar, the largest member of the cat family, gets its name, memperoleh namanya dari jaguar bahasa India. Oke. Selanjutnya nomor 2. Sejak tahun 99, since 1999, blanks all over the world has tripled. Yang tepat dari pilihan A, B, C, D di sini adalah Bapak Ibu Saudara, computer the demand for itu berantakan ya. Secara urutan itu salah ya. Kemudian there is demand for computer ini benar ya, tetapi tidak cocok di sini. There is demand for computer all over the world has tripled ya. Yang benar di sini adalah the demand for computer. Permintaan akan komputer di seluruh dunia naik 3 kali lipat. Oke, kita lihat lagi yang nomor 3. Jadi ini tentang kecocokan ya, dan aturan daripada grammar yang tepat. Jadi ini jelas berantakan ya. Computer
The, ya, nggak mungkin the diletakkan di sini. Demand for, ya, demand for apa? Pasti di sini ada noun, kata bendanya, ya. Maka di sini yang tepat adalah the demand for computer. Kita balik aja nih posisinya, ya. The demand for computer di sini, ya. The demand for computer. Baik, jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut nomor 3. Even though, walaupun she was arrested, ya, walaupun dia ditangkap, Aung San Suu Kyi, ini pemimpin Myanmar, ya, was still, masih titik-titik the Nobel Prize. Masih di sini kita ada beberapa pilihan, ya. The winning. The winning itu kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah kemenangan, ya. Kemudian di sini the winner of adalah pemenang. Pemenang dari, ya, pemenang dari. To be win itu menang, ya. Menang. Wins juga menang. Menang, ya. The winner of adalah jawaban yang benar, Bapak Ibu Saudara, ya. The winner of the Nobel Prize. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita punya di sini was, ya, was ini menunjukkan fungsinya sebagai auxiliary atau kata kerja bantu, to be, ya. Maka di sini dia nggak bisa muncul dengan kata kerja, ya. Jadi Aung San Suu Kyi was still wins the Nobel Prize itu nggak bisa, karena tidak bisa ada dalam past tense ini, ya, simple past tense, dua kata kerja di waktu yang bersama itu nggak bisa. Jadi was tidak bisa dipadankan dengan wins. Dia mesti diikuti dengan kata benda, ya. Was still the winner, masih pemenang dari Nobel Prize. Jadi jawaban yang benar adalah B, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 4. No car can run, tidak ada mobil yang dapat melaju at fast, ya, at fast like Darus car. Ini tidak tepat, ya, tidak ada at fast. As fast like Darus car juga konsep yang salah. Konsep yang benar adalah as fast as. Jadi ini adalah komparatif, ya, tingkat perbandingan yang setara. Maka dia rumusnya adalah as titik-titik as, ya. As kata sifat as. Yang benar di sini adalah as fast as Darus car. No car can run as fast as Darus car. Tidak ada mobil yang bisa melaju secepat mobilnya Daru. Bukan so fast Darus car, ya, ini juga suatu pola kata atau kalimat yang tidak tepat, ya. As fast like Darus car juga salah, ya. Yang benar rumusnya adalah as titik-titik, ya, tergantung kata sifatnya apa, diikuti dengan as, baru diikuti lagi dengan penjelasan berikutnya, ya. Jadi perlu as titik-titik as. Jadi yang benar ini isinya as fast as Darus car yang ini. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat nomor 5. Before the secretary gives the report to the boss, she must. Oke, must itu adalah model, ya. Must itu diikuti dengan kata kerja pertama tanpa ada tambahan apapun. Maka must itu bukan must to, ya. Must retyping pakai ing itu juga salah, ya. Dia harus diikuti dengan verb one, ya, yaitu retype. Yang ini adalah bentuk dasar dari kata kerja. Jadi ini aturannya adalah must harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh dengan D, ya. D ini bentuk kata kerja kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau pakai kata must, dia harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Must retype it. Oke. Kemudian nomor 37. Titik-titik of this lesson introduce how the plant gets the nutrient from the soil. Titik-titik dari pelajaran ini memperkenalkan, menjelaskan bagaimana tanaman memperoleh nutrisi dari tanah, ya. Oke, chapter 1 of this lesson. Chapter 1 of this lesson. Kita tampung dulu, ya. The chapter first. Nah, ini terbalik nih, nggak ada the chapter first. Yang ada adalah the first chapter, ya. Jadi ini juga salah, ya, urutannya, ya. Selalu dia the first chapter. Terus chapter first, ini juga kebalik, harusnya the first chapter, ya. Kemudian first chapter kurang the di sini, ya. Dia harus ada the first chapter, chapter pertama, ya. Maka kalau di sini B, C dengan D salah,
Jawaban yang benar adalah A, ya. Chapter 1 of this lesson introduces how the plant gets the nutrient from the soil. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sudah paham ya kenapa yang B salah ya, urutannya ini bukan the chapter first, harusnya the first chapter. Kemudian yang C kenapa salah, chapter first itu juga terbalik ya, harusnya first yang di depan. Ya, first chapter salah yang D itu karena nggak ada the-nya di depan. Jadi harus ada the baru dia bisa kalimat yang menjadi satu perpaduan yang benar ya. Jadi yang tepat di sini adalah kita pakai ini saja, chapter 1 of this lesson, bla 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 ya. Oke, terus nomor 7. Soekarno, the independence of Indonesia in 1945. Dia di sini pasti ini kan subjek ya. Setelah subjek itu ada kata kerja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak mungkin whose proclamation, karena proclamation ini adalah kata benda, proklamasi ya. Kemudian kalau di sini kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, tensisnya tahun 1945 itu kan sesuatu yang sudah lampau ya. Maka dia harus diikuti dengan kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu biasa ditandai dengan kata kerja yang berakhiran ed ya atau ed ya. Berarti jawaban yang benar adalah who proclaim. Yang memproklamasikan. Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 adalah presiden pertama dari Indonesia. Ya, jadi bukan proclaiming Bapak Ibu Saudara ya, bukan proclaiming karena tahun 1945 itu past tense, maka dia harus menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, atau yang biasa orang sebut sebagai verb to ya, atau the second verb, kata kerja kedua sebetulnya ya, kata kerja kedua, bukan yang berakhiran dengan ing Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian kalau it was his proclamation juga nggak nyambung ya. It was his proclamation itu artinya itu adalah proklamasinya ya. Soekarno itu adalah proklamasinya kemerdekaan Indonesia, nggak cocok ya. Jadi yang benar adalah Soekarno yang memproklamasikan, yang pakai kata kerja past tense atau kata kerja lampau, yang benar bentuknya adalah menggunakan ed di belakang ya, proclaim. Oke, kita lanjut nomor 8. Nah, ini nih, ya Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu model soal yang seperti ini, ya perlu diperhatikan bahwa yang tidak digaris bawah itu adalah bentuk yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara harus mencari bagian mana yang potensi salah dari yang digaris bawah. Jadi ada A, B, C, dan D ya. Nah, kita lihat almost ya. The laborers who work in Saudi Arabia come from Indonesia, the Philippines, and Vietnam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah punya almost di sini ya, tidak perlu lagi all ya. Jadi dia ini cukup berdiri seperti ini, almost. Jadi tidak perlu all ya. Maka tadi yang bentuknya itu ini ya. Almost itu adalah bentuk yang salah. Maka Bapak Ibu Saudara harus jawab nomor 8 itu adalah A. Ya, ini adalah yang salahnya ya. Yang ini sudah benar. The laborers who work in Saudi Arabia come from Indonesia. Ini nggak ada masalah. Yang bermasalah itulah yang Bapak Ibu Saudara harus isi ya, yang harus dijawab. Jadi temukanlah manakah ya yang digaris bawahi ini yang bermasalah. Itulah yang menjadi jawabannya ya. Kita lihat lagi nih ya, contoh nomor 9. Knowing the life of the sea world is of special interesting to some people ya. Knowing the life of the sea world ya itu benar ya, is of special interesting. Nah, ini Bapak Ibu Saudara adalah bagian yang salah ya. Jadi interesting itu tidak bisa dipakai di sini. Seharusnya dia adalah special interest ya, minat ya. Minat interest itu artinya minat, minat. Special interest, bukan special interesting ya. Mari kita lihat lagi. Knowing the life of the sea world is of special interest. Suatu minat spesial, minat khusus bagi beberapa orang. Jadi jawaban yang salahnya ini adalah yang ini ya, interesting. Jadi Bapak Ibu Saudara harus menjawab C sebagai kata ya yang salah ya, yang lainnya itu benar. Oke. Kemudian kita lihat lagi, ini saya kembalikan dulu ke bentuk semulanya. Mana ini sebentar. Oke, kita lihat lagi model soal nomor 10 ya. Manakah dari ya kata-kata yang digaris bawah ini yang salah, Bapak Ibu Saudara?
ya. Manakah kata-kata di bawah ini yang digarisbawahi ini yang salah? The traffic is light, so there is no reason for leave early. Ya, jadi lalu lintasnya itu ringan, nggak macet, jadi tidak ada alasan untuk pergi lebih awal. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini light itu benar. There is no reason juga benar. Yang salah adalah ini for leave. Karena kalau Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu ya, living for living. Dia tidak bisa hanya sekedar leave begini aturannya ya. Kalau ada for maka di kata kerjanya dia harus tambahkan dengan ing for living ya. Jadi tadi ini for leave adalah bagian yang keliru ya. Jadi jawabannya Bapak Ibu Saudara harus tandai atau harus memilih yang bagian D ya, karena ini benar semua nih ya. Jadi kalau ketemu soal yang digarisbawahi seperti ini dengan pilihan A, B, C, D, carilah yang salah, itu adalah jawaban yang benar ya. Oke, selanjutnya. Badminton originally developed in England as a sport has been included ya in the Olympic Games for 1992. Oke, mari kita lihat yang digarisbawahi mana yang salah. Itu adalah jawaban yang benar ya. Mana yang salah? Originally developed ya, originally dikembangkan di England, di Inggris sebagai sebuah olahraga, itu nggak ada masalah. Has been included, sudah dimasukkan di Olympic Games. Nah, ini yang salah nih Bapak Ibu. Ya, jadi bukan for, seharusnya apa? Ya, since ya, bukan selama. For itu selama. Kalau since itu sejak ya, sejak 1992. Jadi jawabannya yang benar adalah ini ya, D. Oke. Terus nomor 12. Usually the longest a noise continues, the more damaging it will become. The longest, yes. The longest artinya terpanjang. Kalau kita lihat kalimat ini, biasanya terpanjang sebuah bunyi berlangsung semakin membahayakan efeknya ya. Maka di sini the longest adalah grammar yang salah ya. Seharusnya the longer, semakin panjang ya, semakin lama sebuah bunyi atau kebisingan berlangsung semakin berbahaya atau membahayakan efeknya. Jadi bukan the longest ya, tapi the longer, semakin lama, bukan the longest. The longest itu semakin semakin panjang ya, atau the longest itu adalah terpanjang ya, itu grammar yang salah. Oke. Jadi jawabannya tadi itu A. Kemudian kita lanjut nomor 13. In the process of photosynthesis, leaves requires. Nah, ini yang tidak digarisbawahi itu adalah kalimat yang benar ya, requires water. Ini requires adalah kata kerja bentuk kata kerja yang ditambahi dengan S. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat peraturan daripada simple present tense ya, simple present tense. Ya, ini adalah bagian dari tenses dasar. Kalau kata kerjanya itu ada S ya, dalam hal ini require itu ada S, maka subjeknya di sini haruslah subjek tunggal, bukan subjek plural. Maka di sini harusnya dia itu live saja. Live requires water. Karena dia di sini lives, maka di sini B ini adalah bagian yang keliru. Jawabannya adalah di sini ya, yang keliru itu yang mana? Yang B, Bapak Ibu Saudara ya, yang keliru itu yang B. Oke. Kita lanjut temukan bagian yang keliru dari nomor 14 ya. Itu adalah jawabannya ya. Mana yang keliru kira-kira yang digarisbawahi ini? IBM is one of the world's largest computer producers, making more than 1 million computers annual. Nah, ini semuanya benar ini. IBM adalah satu dari produser komputer terbesar ya di dunia yang membuat lebih atau menghasilkan lebih dari 1 juta komputer secara atau lebih tepatnya di sini harus menggunakan adverb ya, annually di sini, bukan annual tapi annually, kata keterangan cara ya, secara tahunan dia menghasilkan 1 juta komputer. Oke. Jadi bukan annual ya, karena annual itu kata sifat, di sini dia harus menggunakan kata keterangan ya. Jadi yang keliru di sini adalah D. Oke, kita lihat lagi nomor 15 mana yang keliru. Borneo's vast areas of wilderness attracts visitors who like the adventure. Nah, ini yang benar ini Bapak Ibu Saudara, tidak digarisbawahi ya. Area yang luas dari hutan belantara Borneo
menarik para pengunjung yang suka petualangan ya. Jadi vast areas of wilderness di sini berarti dia plural Bapak Ibu Saudara ya. S ini artinya dia adalah plural noun ya, atau bentuk kata benda yang jamak. Kalau dia jamak maka di sini dia tidak boleh pakai S ya, dia harus berdiri sendiri dengan kata attract ya, tanpa S. Maka di sini kalau dia pakai S, dia di sini keliru Bapak Ibu Saudara ya. Jadi B itu adalah bagian yang keliru dari nomor 15. Oke, kita lanjut nomor 16. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ya, ada kata the Underground Railroad was the term to help slaves run away to the north, although it was neither railroad. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Kalau ketemu neither ya, pasangannya itu bukan and ya, pasangannya apa? Nor ya, bukan and Bapak Ibu Saudara. Jadi yang keliru di sini adalah and ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita cari lagi yang keliru dari nomor 17. Many researchers have tried to classify and describing. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menggunakan yang namanya istilahnya adalah paralel ya, mendeskripsikan sesuatu secara paralel. Artinya kalau Bapak Ibu sudah menggunakan to, maka di sini harus saya kembalikan layarnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan to, di sini harus diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama. Ini benar Bapak Ibu Saudara. Dan secara paralel di sini juga harus menggunakan verb one, bukan verb ing ya. Jadi di sini harusnya describe. To, classify, and describe. Tidak boleh pakai ing. Maka di sini kalau dia pakai ing, dia adalah bagian yang keliru ya. Yang lainnya ini benar nih Bapak Ibu Saudara ya. Garis bawah ini benar. Inilah yang keliru ya. Jadi jawabannya yang keliru adalah B ya. Oke, temukan lagi kekeliruan dari kalimat nomor 18. Strangely, secara aneh, squids. Squids ini apa ya? Cumi-cumi ya, atau apa itu, sotong ya, squids, cumi-cumi, have 3 hearts, mempunyai 3 jantung, that will pump, yang akan memompa darah ke seluruh bagian tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita lihat di sini kira-kira mana yang keliru ya. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara lihat ya. Kalau ini squids, berarti dia bentuk jamak Bapak Ibu Saudara, bentuk plural ya, bentuk jamak ya, jamak. Kalau dia jamak Bapak Ibu Saudara, maka dia kata pronounnya ya, pronounnya, kata gantinya Bapak Ibu Saudara adalah they ya, bukan it. Kalau dia squid tanpa s ya, tanpa s, dia itu kata gantinya adalah it Bapak Ibu Saudara. Tapi karena soalnya di sini dia adalah squids, dia berarti kata gantinya adalah they, mereka gitu ya. Squids itu banyak ya, bentuknya jamak, lebih dari satu. Maka di sini yang salah adalah its-nya. Dia tidak boleh its ya, tetapi all parts of their body ya. Di sini harusnya their body, bukan its ya, tapi their, bukan its. Nah, jadi karena tadi soalnya di sini dia pakai it ya, its, maka yang salah di sini adalah D-nya ya. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. The collectors of antique must able. Nah, kalau ketemu must ya, dengan able dia tidak lengkap tanpa be ya. Dia harus ada must be able. Di sini karena dia hanya must able, maka dia keliru ya. Jadi jawabannya nomor 19 adalah B ya. Oke. Terus nomor selanjutnya terakhir ya, the human tongue has a lot of taste buds that can taste. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara harus mengetahui bahwa kalau ketemu can ya, kemudian ada kata kerja, dia tidak boleh ditambahkan dengan apapun ya. Jadi s-nya harus dibuang. Cukup katakan can taste atau bentuk dasar dari kata kerja, yaitu verb dasarnya, verb one-nya itu taste, bukan taste yang seperti ini ya. Jadi kalimat ini mana yang keliru Bapak Ibu Saudara? Keliru adalah yang C. Oke, saya pikir ini adalah bagian daripada bagian akhir daripada structure and written expression. Tolong kembali tulis nama dan NIM, nomor induk mahasiswa Bapak Ibu Saudara sekalian, di kolom komentar. Nanti bagian admin kami akan merecap atau mendata daftar hadir Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi selama TOEFL ini berlangsung, Bapak Ibu Saudara akan memberikan atau menunjukkan tanda hadir di kolom komentar 3 kali ya. Tadi di awal sudah, sekarang di bagian kedua tolong ketik nama dan NIM Bapak Ibu Saudara,
dan kita akan lanjutkan dengan bagian reading ya setelah ini ya. Kita akan lanjutkan dengan bagian reading. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian terakhir dari tes TOEFL, yaitu bagian reading, bagian membaca, dan bagian terakhir ini adalah soal bacaan. Ya, di bagian ini terdapat 5 teks ilmiah berbahasa Inggris dengan berbagai topik dari berbagai bidang ilmu, antara lain seni, sastra, sejarah, arsitek, biologi, dan lain-lain. Tiap teks memiliki 10 buah soal yang harus dijawab. Waktu untuk mengerjakan soal reading adalah kurang lebih 55 menit. Nah, ini adalah kisi-kisi pertanyaan yang selalu diujikan dalam soal reading. Antara lain, pertanyaannya adalah berupa topik atau ide pokok ya, gagasan utama atau main idea. Menanyakan ide pokok daripada teks. Jadi contoh soalnya adalah what is the main idea of the passage? And what is the passage primarily about? The primary idea of the passage is, ini semua adalah contoh soal yang menanyakan tentang ide pokok daripada bacaan tersebut. Kemudian terdapat juga pertanyaan yang mencari informasi detail ya. Jadi ini akan menanyakan tentang informasi spesifik atau tertentu yang ada di dalam teks. Maka contoh soalnya dia bisa seperti ini ya. According to the passage, where did ya, berdasarkan bacaan tersebut di mana bla 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 ya, itu titik-titik. Kemudian according to the author, berdasarkan atau menurut penulis ya. Why did, mengapa ya, tergantung soalnya seperti apa ya. Kemudian according to the passage, which of the following is, manakah dari bagian berikut ini yang bla 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 ya, tergantung model soalnya. Jadi itu adalah model pertanyaan, masih ada di slide berikutnya. Ini adalah menanyakan kata benda yang dimaksud oleh pronoun dalam kalimat tertentu. Maksudnya itu begini. Jadi dia akan muncul begini ya, Bapak Ibu Saudara ya. The word it in line 15 refers to. Jadi dia akan bertanya kata it ya, yang pronounnya it ini pada baris 15 itu maksudnya siapa, menunjuk kepada apa gitu ya. Jadi dia akan minta kita mencari apa yang sebetulnya di-refer, yang dirujuk oleh it itu. Sebenarnya it itu sedang menunjuk kepada subjek apa begitu ya di line 15. Kemudian contoh lainnya di line 20 ya. Bapak Ibu Saudara nggak perlu khawatir untuk menghitung baris itu secara manual karena dia biasa ada petunjuknya ya, ada tanda atau kode ini baris keberapa gitu ya. Nanti kita akan lihat model soalnya. Nah, in line 20 the word there refers to which of the following. Kata there di sana ya, the word there menunjuk kepada apa ya, to which of the following. Lalu yang terakhir dia akan menanyakan tentang vocabulary atau kosakata, di mana Bapak Ibu Saudara harus memilih sinonim yang tepat untuk vocabulary yang ada dalam teks. Contohnya, the word in line 5 is closest in meaning to, kata di baris 5 memiliki makna yang paling dekat dengan kata apa ya. Oke, kita akan lihat model soalnya. Ini adalah tentang Komodo dragon ya. Ini adalah hewan yang sudah bisa dikatakan endangered species ya, spesies yang sudah hampir punah, yang possibly hanya memang ada di Indonesia. Jadi ini pertanyaan suatu pelatihan untuk nomor 1 sampai 10. Mari kita simak bersama-sama terlebih dahulu. Saya akan coba membacakannya di dalam bahasa Inggris dan memberikan translation-nya atau terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian tentang apa yang sedang disampaikan oleh teks bacaan ini. Nah, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tadi bahwa di sini ada kode, ya ada angka 5, ini artinya ini ada baris ke-5, ini baris ke-10, 15, dan ini sudah baris ke-20 ya. Mari kita baca bersama-sama atau saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Komodo dragon is a member of Varanidae family. Ya, jadi Komodo adalah anggota dari kelas keluarga Varanidae. Dan it is the world's largest living lizard ever known. Dan
Komodo ini adalah kadal hidup yang paling besar di dunia yang pernah dikenal. It is capable of growing up to 3 meters in length and weight up to 120 kilograms and belongs to the most ancient groups of lizards. Jadi dikatakan di sini bahwa dia bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya dan beratnya mencapai 120 kilogram, dan ini komodo itu adalah bagian dari kelompok kadal. Komodo mainly found in the island of Komodo. Ya, jadi komodo utamanya ditemukan di Pulau Komodo dan on other small island like Rinca, Padar, and Flores. Ya, jadi di sini ada 3 pulau yang disebutkan, ya, yaitu Rinca, Padar, dan Flores. Lalu, the Komodo dragon has a long, heavy tail, short, strong legs, and rough skin. The Komodo dragon ya mempunyai ekor yang berat dan panjang, kemudian memiliki kaki yang pendek tapi kuat, ya, dan kulitnya itu kasar, rough skin, ya, kulit yang kasar. Nah, it is covered with a small dull color scales, ya, dia ditutup atau dilapisi dengan sisik, ya, sisik yang kecil yang memiliki warna yang khas. Nah, it can sprint at up to saya ulangi, it can sprint at up to 18 km per hour. Jadi dalam 1 jam, ya, dia bisa katakanlah berlari, ya, untuk jarak 18 km, but only for short distances. Tapi hanya untuk jarak yang pendek, ya, yaitu 18 km. When it opens its wide red mouth, ketika dia membuka mulutnya yang lebar berwarna merah, it shows rows of teeth, akan terlihat gigi, ya, like the edge of a saw, seperti ujung-ujung gergaji. This dragon is also well known for its ferocious bite. Jadi jenis kadal ini, ya, atau komodo ini terkenal karena ferocious bite atau gigitan yang ganas, ferocious bite with toxic saliva, dengan air liur yang beracun. Jadi ini termasuk binatang yang berbahaya because it contains atau containing venom, mengandung racun, or bacteria atau bakteri. That's the reason why it has the fearsome reputation. Itulah mengapa dia mempunyai suatu reputasi sebagai binatang yang menakutkan. Oke, paragraf terakhir, ya, ini, ya. Komodo dragons are totally carnivores. Jadi komodo adalah secara utuh dia termasuk bagian dari hewan pemakan daging, karni, ya, karnal atau daging. Carnivorous artinya dia pemakan daging. They are diurnal, mereka berburu di waktu siang hari, ya. Beda dengan nocturnal. Nocturnal itu seperti kelelawar, mereka makhluk malam, ya. Ini kalau makhluk siang. Hunting other animals, ya, memburu binatang lainnya during the day. Jadi diurnal di sini dijelaskan sebagai kegiatan berburu yang dilakukan pada hari siang. Dan kemudian they hunt the deer, wild pigs, water buffaloes, and horses. And horse, ya, mereka komodo itu akan berburu binatang seperti rusa, babi liar, kemudian kerbau, dan juga kuda. Kemudian smaller komodo, komodo yang lebih kecil, ya, adalah are content with eggs. Mereka puas dengan makan telur. Kemudian kadal-kadal lainnya, ya, ada lizard, snakes, ular, dan juga tikus, rodents, ya, binatang pengerat. Lalu dikatakan the adult lizard, ya, kadal yang besar ini yang usianya dewasa will prey, akan memangsa on the young ones. Jadi yang sudah dewasa biasa berburu kadal atau komodo yang lebih kecil, ya, dan as well as the old and sick dragons. Begitu juga dengan komodo yang sudah tua atau komodo yang sakit. Jadi ini termasuk di dalam istilah biologi, dalam biologi ini adalah kanibalisme, ya, atau kanibal, karena jenis hewan ini dia memakan jenisnya sendiri. Nah, itu definisi dari kanibal. Nanti kita akan lihat ada pertanyaan yang terkait dengan itu. Baik, kita lihat Bapak Ibu Saudara pertanyaan nomor 1. What is the best title of the passage? Karena dia bicara atau dia menanyakan tentang title, maka Bapak Ibu Saudara harus melihat bahwa title itu tentu merujuk kepada hal yang paling umum,
yang sedang dibahas gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada A, B, C, dan D, mari kita telah satu persatu mana yang paling kira-kira mendekati judul yang tepat untuk bacaan tersebut. Kalau The Life of the Lizard, ya kehidupan dari kadal, yaitu juga kurang tepat karena yang dibahas itu lizard yang lebih spesifik yaitu Komodo dragon ya. Kalau dia The Life of the Komodo dragon maka itu bisa dipertimbangkan sebagai jawaban yang benar. Nah, kita lihat jawaban yang B, a glance, sekilas tentang Komodo ya, Komodo dragon. Lalu yang C, mengapa Komodo dragon terkenal? Lalu yang D, habitat tempat tinggal Komodo. Jadi dari 4 pilihan ini, Bapak Ibu Saudara, yang paling mendekati jawaban yang benar tentu adalah B ya, sekilas tentang Komodo dragon. Jadi bukan sekedar habitat, karena kalau habitat itu berarti dia hanya bicara tentang 3 pulau tadi ya, tapi itu masih hal yang teknis atau khusus, bukan bagian yang umum. Kalau Bapak Ibu sudah mau lihat bacaan tadi ya dan memperhatikan dengan seksama, maka topik pembahasan yang dibahas paling banyak dan juga judul yang paling tepat adalah tentang sekilas pandang mengenai Komodo. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini sinonim ya. The word ancient, kata ancient ya, kuno, ancient itu kuno ya. Di baris ke-6, the closest in meaning ya, is closest in meaning to, memiliki kesamaan makna dengan apa? Ya, recent. Recent itu baru saja atau barusan ya, baru-baru saja. Old itu tua, young muda, new itu baru. Jadi kalau kita lihat di baris ke-6 tadi ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ini 6 berarti di bawah 5 ini. The most ancient, kata ancient di sini, jadi Bapak Ibu Saudara tidak sulit untuk menemukan karena sudah dibantu dengan penomoran ini. Di baris ke-6 ini menunjukkan atau memiliki persamaan dengan kata old ya. Jadi sinonim dari ancient adalah old. Oke, itu model pertanyaan tentang sinonim. Lalu ada model pertanyaan yang mana ini Bapak Ibu Saudara bisa temukan jawabannya tadi di bacaan tersebut. Dia menanyakan which of the following is not the habitat of Komodo dragon. Dari list pilihan di bawah ini manakah yang bukan ya, is not itu bukan tempat tinggal Komodo ya. Flores termasuk tadi, Rinca, Padar juga termasuk, yang tidak termasuk adalah Borneo ya. Bapak Ibu Saudara nggak akan temukan kadal di Pulau Kalimantan. Kemudian kita lihat nomor 4. Nah, dia bicara tentang atau menanyakan tentang main idea, pokok pikiran ya. Pokir ya, atau gagasan utama dari paragraf kedua. Mari kita coba telaah sekali lagi. Di bagian paragraf kedua, apa yang menjadi bahasan umum ya. Jadi main idea itu sebenarnya bahasan umum ya. Apa yang menjadi benang merah daripada paragraf 2. Kita bisa lihat pada baris pertama dan kemudian sekilas melihat juga apa yang disampaikan di dalam bacaan tersebut, di paragraf tersebut. Komodo dragon has a long heavy tail, short strong legs and rough skin. Ya, kalau Bapak Ibu sudah simak, tadi kita juga sudah menerjemahkan ini semua. Dia sebetulnya di dalam paragraf ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia bicara tentang kira-kira di sini adalah yang paling tepat adalah D, deskripsi tentang komodo ya, yaitu ada tentang giginya, ekornya ya, kemudian kulitnya, dan itu adalah main idea atau gagasan utama dari paragraf kedua. Bukan A ya, gini kurang tepat. The habitat itu hanya sebagian daripada apa yang disampaikan. Oh, bahkan habitat itu ya, habitat itu ada di paragraf pertama. Itu bukan bagian dari yang dibahas di paragraf kedua. Kemudian Komodo dragon has long tail, hanya itu ya, itu merupakan penjelasan spesifik ya, bukan itu yang perlu diisi atau dijadikan jawaban. Ini juga penjelasan yang spesifik ya. Kalau namanya main idea kita perlu mencari penjelasan yang umum. The lizard can run up to 18 km per hour, itu penjelasan yang spesifik ya, penjelasan yang khusus. Maka yang tepat adalah D. Baik Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi kita akan selesai. Nomor 5, why is the bite of Komodo dangerous? Mengapa gigitan Komodo berbahaya? Kita lihat ada 4 pilihan di sini. It has venomous saliva, dia memiliki air liur yang beracun, venom ya. Kemudian kata sifatnya itu venomous, racun itu venom ya, itu adalah kata benda. Ketika ditambah
UNS, di sini venomous menjadi kata sifat beracun, ya. Kemudian B, it has a famous bite, dia mempunyai gigitan yang terkenal. Lalu its size is very big, gigitannya atau ukurannya sangat besar. Kemudian it is the largest species of lizard, dia adalah bentuk, komodo adalah bentuk kadal, spesies kadal yang terbesar. Jadi kalau dikatakan gigitannya komodo itu berbahaya, maka jawaban yang tepat tentu adalah A, ya. Karena dia mengandung air liur yang berbahaya, beracun, mengandung bakteri juga. Oke, kita lanjut ke nomor 63. Ini juga sinonim, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini pertanyaannya, the word kata fearsome, ya, in line 20 is closest in meaning to. The synonym of fearsome di baris ke-20. Ya, kita lihat baris 20. Kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu fearsome, maka kita harus lihat konteksnya. Di sini baris nomor 20, ya. That's the reason why it has the fearsome reputation. Itu alasan mengapa komodo memiliki suatu reputasi yang menakutkan. Jadi di sini yang tepat untuk kata fearsome, dia memiliki padanan kata dengan frightening. Ya, frightening sama dengan fearful, kemudian fearsome, ya, afraid, takut, itu semua sama, synonymous. Dan kalau yang B, satisfying, artinya memuaskan, ya, tidak cocok, ya. Essential itu inti, penting, murni, essential. Kemudian immature, tidak dewasa, itu juga tidak tepat. Jadi fearsome sinonimnya adalah A, frightening. Oke, 4 nomor lagi kemudian kita akan selesai. Baik, nomor 7, where in the passage does the author mention the length and the weight of this lizard? Nah, ini gampang Bapak Ibu Saudara, ya, di mana baris yang menunjukkan dari bacaan tersebut yang membahas tentang panjang dan juga berat dari kadal tersebut atau dari komodo tersebut. Ada yang bisa tebak? Ya, Bapak Ibu Saudara, betul, ya, ada di baris yang keempat dan kelima. Ini ada 3 meters in length, berarti panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya 120 kg. Ya, ini gampang, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Sudah ada di situ pilihannya. Tadi di sini ada line 4 and 5, ini adalah jawaban yang benar. Jadi nomor 7 adalah A. Oke. Kemudian nomor 8, jadi Bapak Ibu Saudara kalau sudah menemukan jawabannya abaikan saja, ya, yang lain-lain bisa diabaikan supaya menghemat waktu. Nah, nomor 8, it can be infer from the passage that, dapat disimpulkan atau dapat dirumuskan bahwa bacaan tersebut menjelaskan, bagian tersebut menyatakan kepada kita suatu kesimpulan, ya. Yang pertama, Komodo dragons are omnivores. Ini apakah statement ini benar? Saya rasa salah, ya. Statement ini salah, keliru, karena komodo bukan pemakan segalanya. Dia terbatas sebagai carnivorous, ya. Jadi bukan omnivorous tapi carnivorous. Jadi untuk ini dia salah, ya. Jadi bukan A. Kemudian kalau yang B, Bapak Ibu Saudara, kita lihat the Komodo dragons are already extinct. Ini sebetulnya informasinya not given, ya, tidak diberikan. Kita tidak mendapatkan informasi tentang kepunahan, ya, atau status daripada komodo ini yang sudah punah. Ini tidak ada informasi tentang hal itu. Kemudian kita lihat the Komodo dragons have rows of red teeth. Nah, ini juga salah Bapak Ibu Saudara, ya. Komodo mempunyai deretan barisan gigi berwarna merah, ya. Tidak, ini tidak dikatakan bahwa giginya berwarna merah. Jadi yang paling tepat adalah D, ya. The adult komodo are cannibals. Jadi the adult komodo dragons are cannibals. Jenis komodo yang dewasa itu adalah pemakan spesiesnya sendiri. Itu cannibals artinya. Jawabannya D. Oke, nomor 9. The main idea lah. Lagi-lagi muncul pertanyaan tentang main idea, gagasan utama dari paragraf ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita akan lihat lagi kira-kira apa yang menjadi gagasan utama dari paragraf ketiga. Sebelumnya kita lihat, ya, Komodo dragon feed on young dragons. Nah, ini masih hal yang spesifik. Betul, informasi ini ada, tapi ini terlalu khusus, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berusaha untuk menganalisis kalimat demi kalimat dan mencari bagian yang lebih umum, ya. Kita lihat, Komodo dragons are carnivorous and also cannibal. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih make sense, ya, bicara tentang gagasan utamanya. Karena di paragraf ketiga yang tadi sudah berulang-ulang kali kita lihat, dia menjelaskan keadaan daripada apa yang dimakan atau yang dikonsumsi oleh
komodo tersebut dan bagaimana perilakunya di dalam memangsa jenisnya sendiri. Jadi ini lebih tepat ya. Jadi jawabannya adalah B. Komodo dragons bersifat pemakan daging dan juga bersifat pemakan spesiesnya sendiri atau cannibals. Oke. Nah, ini semua Komodo dragons are carnivorous because they eat eggs, meat, and rodents. Nah, ini masih terlalu spesifik ya karena dia memberikan contoh daripada apa yang dimakan oleh komodo. Dan ini juga hanya sebagian dari apa yang disampaikan di paragraf 3, Bapak Ibu ya. Masih ada yang tidak disampaikan di sini, yaitu perilaku kanibalnya ya. Jadi bagian D ini incomplete ya, belum lengkap Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian ini juga bagian yang setengah atau tidak full kebenarannya atau poin yang disampaikan. Jadi Komodo dragons are cannibals. Ya betul ya, cannibals because they hunt other animals. Yaitu adalah kebenaran yang memang dinyatakan, tapi ini adalah impartial atau incomplete, separuh benar ya. Artinya ada bagian yang tidak dibahas ya di sini, yaitu bagian carnivorousnya. Jadi kombinasi dari nomor C dan D itu yang menunjuk di sini pada pilihan B itu yang paling tepat, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang terakhir. Ini sering muncul. Jadi ditanyakan adalah apa tujuan, the author's purpose, tujuan daripada penulis dalam menulis bacaan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada pilihannya to compare Komodo dragon with other animals, membandingkan komodo dengan binatang lainnya, tentu tidak ya, bukan. Kemudian B, to describe Komodo dragon in general, untuk mendeskripsikan hewan komodo ya atau Komodo dragon itu secara umum, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang C untuk menginformasikan klasifikasi atau pengelompokan kelas daripada Komodo dragon, atau to emphasize untuk menekankan the danger of these animals, untuk menekankan bahaya daripada hewan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya dari paragraf 1, 2, 3 dan 4, kebanyakan dia menjelaskan yang pertama itu adalah habitatnya ya. Kemudian kita ingat bicara tentang features atau karakteristik daripada hewan ini ya, kemudian perilaku konsumsinya. Maka yang lebih tepat tentunya dia adalah B, jawabannya mendeskripsikan komodo secara umum. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini adalah contoh model latihan untuk reading. Saya berterima kasih untuk kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara yang menyimak pertemuan melalui online ini ya dari awal, di mana Bapak Ibu Saudara telah memberikan tanda hadir ya di awal dan di pertengahan juga tadi. Maka sebelum kita tutup, Bapak Ibu Saudara kembali tolong tunjukkan daftar atau kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara dengan memberikan atau mengetik pada kolom komentar nama dan NIM dari Bapak Ibu Saudara. Maka doa terbaik saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian adalah supaya Bapak Ibu Saudara dapat dalam persiapan yang telah Bapak Ibu Saudara tempuh ini, membantu Bapak Ibu Saudara untuk memperoleh gagasan atau memperoleh gambaran mengenai tes TOEFL. Dan yang tentu paling penting adalah bahwa Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti tes nantinya dengan link yang akan diberikan dan menempuh tes tersebut dengan lancar dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Maka pertemuan kita secara online ini berakhir sampai di sini. Sekali lagi saya minta maaf untuk kesalahan, mungkin ada bagian-bagian dari presentasi ini yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu Saudara, dan sampai jumpa.